saya Dr. Isti Airlangga, saya adalah dokter umum di RSIA Palangaya. Pada kali ini saya bersama dengan Dr. Dani Irfandi, spesialis anak. Kali ini Dr. Dani akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bunda kemarin di kolom Instagram ya Bun. Nah ini Alhamdulillah Dr. Dani sudah bersama dengan kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bunda. Mungkin untuk mempersingkat waktu langsung saja ya Dok, untuk kita menjawab pertanyaan dari akun pertama, dari akun Nok Setio ini. Pertanyaannya, selamat siang Dok, anak saya umur 2,5 tahun, cewek, super aktif, berat badan 12 kilo, makannya susah, kalau makan sukanya diemut. Normal nggak ya berat badan segitu di umurnya Dok? Makasih. Oke, terima kasih untuk yang pertanyaan pertama terkait berat badan anak ya Dok ya. Jadi untuk anak perempuan umurnya 2,5 tahun, kalau kita lihat di grafik kurva pertumbuhan WHO, itu untuk berat badan 12 kilo termasuk normal, karena range normal untuk anak perempuan usia 2,5 tahun adalah sekitar 10 kilo sampai dengan 16 kilo. Jadi kalau untuk berat badannya termasuk normal. Dan kemudian pertanyaan berikutnya, makanya suka diemut ya. Jadi kalau makan suka diemut itu mungkin perlu kita terapkan feeding rule yang baik. Jadi misalnya coba dilihat kalau makan anaknya apakah sambil bermain atau tidak, main gadget, nonton atau nonton TV atau YouTube misalnya. Jadi kecenderungan anak untuk proses makannya kurang baik. Sebaiknya feeding rule yang baik adalah makan tanpa distraksi, tidak sambil main, tidak sambil nonton ataupun mainan HP misalnya. Jadi anak fokus mempelajari proses makan, dari mempersiapkan makan, menyendok nasi sampai dengan proses mengunyah dan menelan, seperti itu Dokter. Jadi bisa fokus ya Dok, Iya. makan. Jadi untuk berat badan 12 kilo di usia 2,5 tahun masih normal ya Dok? Ya, masih normal. Baik, untuk yang berikutnya ini akunnya Nur Robiatul ADWH. Assalamualaikum Dok, mau tanya waktu yang tepat MPASI itu pas 6 atau jalan 6 bulan sudah boleh diberi MPASI ya Dok? Terus untuk awal-awal MPASI-nya dikasih apa? Takaran dan waktunya seperti apa? Ya. Untuk terkait MPASI secara teori, kebutuhan anak sampai dengan usia 6 bulan itu sudah terpenuhi oleh ASI dari ibunya Dokter. Jadi misalnya dalam sampai dengan usia 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif, ketika dia pertumbuhannya bagus, kenaikan berat badannya bagus, tidak perlu buru-buru diberikan MPASI sebelum usia 6 bulan. Jadi setelah anak mencapai usia 6 bulan, baru kita perkenalkan dengan MPASI. Kecuali pada kondisi khusus nih, misalnya anak usia 4-6 bulan, terus kemudian ada masalah kenaikan berat badan, tidak stabil atau sudah kurang nih. Ada kemungkinan energi dari ASI kurang memenuhi, baru kita bisa berikan MPASI lebih awal dengan cara-cara tertentu. Bayinya siap menerima MPASI. Terus kemudian untuk pengenalan MPASI pertama kali, sebaiknya kita berikan makanan yang lumat atau kita bisa berikan bubur saring atau bubur susu. Dan untuk frekuensinya bisa diberikan 2-3 kali sehari. Untuk jumlahnya, volumenya yang bisa kita berikan di awal-awal pemberian MPASI sekitar 1-2 sendok makan. Nanti jika toleransinya baik, kita bisa naikkan bertahap sampai dengan 4-6 sendok makan. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari akun Septiani_96. Selamat pagi Dok, anak saya umur 14 bulan. Sudah sebulan ini setiap habis makan selang beberapa menit terus BAB. Jadi sehari bisa BAB 3-4 kali. Tapi tidak diare Dok, konsistensi fesesnya juga normal. Awal-awal aku minumin LBO karena takut setelah dikenali minum ternyata masih seperti itu. Akhirnya tidak lagi aku kasih LBO, nggak apa-apakah Dok? Apa ada intervensi lain dari dokter? Terima kasih. Jadi ini BAB-nya sering tapi konsistensinya normal. BAB sering setelah anak itu makan ya Dok ya. Jadi pada bayi yang masih kecil, pada lingkungan seperti itu ada yang namanya refleks gastrokolika. Dan itu normal. Jadi setiap kali anak itu makan, ketika makanan itu masuk ke lambung, maka akan merangsang refleks defekasi pada usus besarnya. Dan itu normal. Biasanya itu yang feses yang keluar bukan makanan yang baru kita makan itu Dokter, tapi makanan sebelumnya yang telah dimakan sebelumnya. Dan yang lebih penting lagi, pemantauan pertumbuhan si bayinya. Jadi ketika pertumbuhannya dia normal, kenaikan berat badannya bagus, sebetulnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan dan itu masih hal yang normal.
Yang perlu perhatian lagi apabila konsistensinya berubah tuh dok. Misalnya fesesnya seperti bubur atau lebih cair, nah itu udah masuk ke kategori diare cair akut dan itu perlu pengobatan atau tata laksana berikutnya. Berarti nggak masalah ya dok, yang penting konsistensinya tidak berubah dan tumbuh kembangnya juga masih bagus ya dok. Itu refleks yang normal sih. Kemudian selanjutnya nih dok, dari Tri Astuti 1037. Selamat pagi dok, anak saya sekarang umur 5 tahun, sering ketularan temennya batuk pilek. Lalu saya kasih ApoDMP, apakah aman dok? Hampir tiap bulan soalnya minum obat tersebut dok. Ini gimana nih dok? Ini kayaknya banyak kasus nih dok yang seperti ini, yang anak mulai sekolah kemudian seperti lingkaran gitu dok, batuk pilek sembuh, ya betul dok. Ya dok, jadi memang apalagi musim pancaroba dan pergantian musim itu memang kecenderungan anak banyak yang batuk pilek flu dan itu gantian tuh dari temen ke temennya yang lain nanti muter lagi karena memang virus itu tuh banyak dan gampang menular. Jadi problem infeksi itu selain dia virusnya gampang menular, yang kedua adalah sistem kekebalan dari si bayi ini dok. Nah, jadi sistem kekebalan bayinya bagus atau tidak. Jadi edukasinya adalah pemberian makan nutrisi yang sesuai. Jadi makronutrien maupun mikronutrien terpenuhi dengan baik. Kemudian anak bisa istirahat yang cukup. Itu akan meningkatkan sistem imunitas. Harapannya tidak mudah ketularan. Dan kalau memang dia kena infeksi, ya memang harus kita berikan pengobatan gitu. Terus perlu kita cari tahu dok penyebab apa sih kira-kira kok anaknya sering batuk nih tiap bulan. Ada nggak faktor lain selain infeksi? Jangan-jangan anak ini ada bakat alergi misalnya, ya karena alergi itu juga bisa kambuh setiap saat tuh dokter. Namun biasanya periode tertentu seperti batuknya cenderung saat cuaca dingin, malam hari atau dini hari, pagi siang kemudian berkurang. Nah untuk ibu Tri Astuti ya, mungkin bisa dikonsulkan ke dokter atau mungkin ada salah satu pencegahan yang bisa kita lakukan seperti diberikan imunisasi influenza dokter. Nah itu setidaknya bisa melindungi anak dari infeksi flu yang berulang terus-menerus. Betul dokter. Ya. Untuk vaksin influenzanya boleh diberikan dari umur berapa dok? Untuk vaksin influenza bisa diberikan sejak umur 6 bulan. Nanti pemberiannya bisa diulang setiap tahunnya. Terima kasih dok. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok. Ini dari akun Celia S-nya ada 6 gitu. Celias. Pagi dok, anakku usia 2 bulan. Kalau nafas di hidung seperti tersumbat, padahal nggak pilek dan nggak ada ingus. Kira-kira penyebabnya apa ya dok? Dan gimana solusinya dok? Jadi sering mampet ya anak usia 2 bulan. Jadi kalau anak usia 2 bulan itu kan masih kecil ya dok ya. Jadi organ-organ yang lain pun masih kecil seperti rongga hidung. Itu kan rongga hidung pada bayi usia 2 bulan juga masih kecil. Jadi kalau misalnya nih ada sekret kental di dalam rongga hidungnya itu bisa jadi membuat mampet. Itu yang pertama. Terus yang kedua karena faktor cuacanya, kelembapan udara. Misalnya kelembapan udaranya kurang nih, udaranya cenderung kering, itu akan mengiritasi saluran nafas sehingga bisa menjadikan kontra di dalam hidung itu sedikit membengkak. Nah itu yang bikin dia nanti hidungnya mampet. Terus apa nih yang bisa kita lakukan kalau hidung anak sering mampet di usia 2 bulan? Yang pertama bisa kita posisi hidungnya, kepala mungkin bisa diletakkan lebih tinggi sedikit ya. Atau ibu bisa menggendong bayinya posisi tegak. Atau kalau misalnya coba dilihat kalau misalnya ada sekret yang menutupi hidungnya, mungkin bisa diambil dengan section karet tuh. Oh yang biasanya ingus itu ya, banyak dijual ya mungkin bisa kita lakukan seperti itu dokter. Dan yang penting tetap diamati ketika hidungnya mampet ada tidak gejala-gejala infeksi pernapasan yang lain, kayak misalnya anaknya demam, terus kalau jadi tanpa sesak nafas, anaknya misalnya jadi meneteknya berkurang, nah itu segera dikonsultasikan ya dokter. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya dari akun Krisna Aryani _. Selamat pagi dok, anak saya usia 9 bulan. Dia suka ruam-ruam dan beruntusan di daerah pantat dan kemaluan. Bicara dan merah-merahnya hilang itu pakai apa ya dok? Padahal sudah jaga kebersihan dan popok juga sering diganti. Terima kasih dok. Ini ruam-ruam kemaluan ya dok, ruam pantat. Anak usia 9 bulan. Jadi penyebab ruam di daerah mana tadi? Pantat dan kemaluan itu kan daerah lipatan ya dokter ya.
Jadi cara mengatasinya adalah yang pertama ganti popok mungkin setiap kali buang air besar. Kalau kita tahu nih sudah buang air besar segera diganti atau bisa diganti tiap 4 jam. Terus kemudian kalau misalnya mandi tetap harus bersihkan di daerah lipatan-lipatan supaya dia bersih, dan setelah mandi dikeringkan juga daerah lipatan-lipatan tersebut, dokter. Kalau misalnya dia sudah berkelanjutan dan dia cenderung lembab, bisa jadi mungkin tumbuh infeksi jamur di situ misalnya, dokter. Dan kalau misalnya ada indikasi infeksi jamur di area tadi pantat, kemudian kemaluan, di lipatan sekitar pampers, itu mungkin sebaiknya diberikan obat-obatan, misalnya salep yang mengandung anti jamur kalau memang terbukti dia ada infeksi jamur yang berkembang di sana, dokter. Gitu. Itu dari Turisna Ariani. Kemudian yang berikutnya ada dari Fauziah Awalin. Siang dok, mau tanya anak saya usia 3 bulan. Kulitnya di dada dan punggung ada merah-merahnya. Awalnya biang keringat, lama-lama kayak iritasi gitu dok. Sudah 1 bulan lebih nggak hilang-hilang. Kenapa ya? Sama sering keluar keringat di tangan dan kaki sampai merah mengkirut gitu dok. Ini ruam-ruam juga dok, tapi di punggung ya, punggung kayak biang keringat ini bintil-bintil gitu kan. Ya, merah-merah, kadang tuh berisi cairan, ya itu biasanya wujud kelainan kulitnya biang keringat seperti itu. Jadi anak usia 3 bulan kan dia sedang aktif tuh kelenjar keringatnya, dokter. Jadi kalau misalnya dia tersumbat atau suhunya terlalu panas, anaknya berkeringat terus, dia berisiko tuh kena biang keringat. Terus sebaiknya gimana tuh kalau misalnya anaknya biang keringat nih dok? Yang pertama, gunakan baju yang menyerap keringat, kemudian tipis, kemudian pada cuaca yang panas misalnya jangan terlalu sering dipegang, dokter, supaya aliran udara sirkulasinya itu baik, jadi begitu tidak keringatan. Terus kalau misalnya nih kita lihat kita keringatan, segera dikeringkan, dibersihkan. Ya. Terus yang keringat yang dibiarkan terus-menerus kan itu dia gatel, anaknya nggak rewel, kadang dia jadi luka terbuka, ada kemungkinan infeksi sekunder misalnya. Dan kalau ada tanda-tanda seperti itu sebaiknya segera konsultasikan ke dokter. Terus kemudian terkait telapak tangan sama telapak kaki yang sering keringetan. Kalau telapak tangan, telapak kaki sering keringetan, itu penjelasannya sama kayak tadi sih, kayak misalnya kelenjar keringat pada anak dia sedang aktif, atau misalnya anak memakai sarung tangan dan sarung kaki yang terlalu tebal atau dipakai terus-menerus sehingga akan mudah berkeringat tuh area telapak tangan, kemudian telapak kakinya. Sebetulnya itu hal yang normal pada anak-anak, tapi tetap diperhatikan tuh. Ketika tangannya lembab, kakinya lembab, ada nggak gejala penyerta yang lainnya seperti kok anaknya geraknya berkurang, cenderung lemas, atau misalnya bibirnya pucat atau tabak sianosis, mungkin dia ada sesuatu penyakit yang lainnya. Tapi kalau selama anaknya aktif, kemudian tidak ada masalahnya lain, soalnya itu hal yang normal, ya, itu yang normal pada bayi. Baik, kemudian berikutnya dari Novia Hasanatin. Selamat pagi dok, anak saya usia 4 bulan, matanya berair, merah sama belekan. Sudah dibawa ke dokter 2 kali dok, dikasih tetes mata juga 2 kali, tapi belum ada perubahan gitu dok. Kenapa ya dok? Anak usia 4 bulan itu namanya konjungtivitis mungkin dok ya, jadi infeksi pada selap putih mata sampai dengan konjungtiva sehingga dia mengeluarkan banyak kotoran. Ketika sudah diobatin, kita lihat dulu nih dok, dosisnya sudah tepat atau belum, frekuensinya sudah sesuai atau belum. Terus sebelum diteteskan ke mata, biasanya sih sebaiknya dibersihkan dulu dengan pasta lembab, dibersihkan kotorannya dulu, terus kemudian baru diteteskan supaya penyerapan obatnya itu maksimal. Nah, apabila dengan pemberian obat 2 kali tidak membaik, terkadang ada kuman tertentu yang sensitif terhadap obat tertentu. Mungkin nanti sebaiknya sih dikonsultasikan apakah perlu penggantian tetes mata atau perlu uji sensitivitas yang lainnya terkait penyebab kumannya itu sebenarnya apa sih, dan dia sensitif terhadap antibiotik atau obat tetes mata yang mana ya. Jadi jangan sampai dibiarkan berkepanjangan. Jadi kalau memang masih belum membaik padahal cara pemakaiannya sudah benar, frekuensinya sudah benar, maka sebaiknya dikonsultasikan ulang ya ke dokter. Jadi kalau udah pengobatan sudah maksimal, kalau masih seperti itu, terus lebih baik konsultasi lagi gitu. Kembali. Itu pertanyaan-pertanyaan dari Bunda di Instagram. Ini ternyata dari teman-teman yang di Facebook ada pertanyaan juga nih dok. Ini dari yang pertama dari Alia Fitri dok. Ini hampir mirip sih ya dok. Anakku makannya sedikit
dok, terus berat badan juga nggak naik-naik. Kenapa ya? Minum susu juga nggak mau. Gitu. Makannya sedikit, berat badan juga nggak naik-naik. Kenapa gitu? Jadi memang kalau makannya sedikit, otomatis kalori yang masuk itu sedikit, pastinya kurang untuk tumbuh kembangnya si bayi. Makan sedikit kita perlu cari tahu penyebabnya nih dokter. Makanya sedikit, kadang itu ada beberapa orang tua yang menyampaikan anak saya makannya dikit nih dok, maunya ngemil, maunya snack. Nah coba deh ditukar, jangan-jangan anak ini nggak mau makan karena sudah kekenyangan sama snack. Mungkin yang perlu kita atur adalah pola pemberian makan, jadwal makan. Jadi boleh diberikan snack, namun tidak mendekati atau tidak terus-terusan mendekati jadwal makan dia. Jadi supaya anak mengenal fase lapar, kemudian fasenya seperti itu. Jadi harapannya dengan mengatur jadwal makan, ketika anak lapar dia akan makan lebih baik. Ya, jadi jangan sampai dia suka snack, diberikan snack terus-menerus, ketika mendekati jadwal makan dia sudah merasa kenyang. Nah seperti itu, mungkin itu jadi salah satu penyebabnya. Penyebab yang lainnya makan sedikit, apa ya? Misalnya dia dalam kondisi sakit misalnya, atau pada kondisi sakit atau demam, kemungkinan anak kan nafsu makannya menurun juga gitu. Mungkin ya kalau ada kondisi penyerta yang lainnya kayak infeksi, ya kita terapi juga infeksinya. Terus ada sering tuh beberapa bunda-bunda nih ya dok minta, dok saya mau minta obat suplemen penambah nafsu makan. Kira-kira ngefek nggak dok kalau pakai seperti ini? Jadi dikatakan bahwa suplemen yang diberikan sebetulnya itu sudah terpenuhi nih kalau pola makannya itu sudah betul. Jadi kalau makan itu kan mengandung karbohidrat, lemak, protein dan mikronutrien lainnya. Jadi kalau kita pemberiannya sudah betul, makan, kemudian ada lauknya, ada proteinnya, terus kemudian ada sayur atau buahnya, harusnya itu sudah mencukupi kebutuhan harian kita, dokter. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, ini dari Dede Online. Mau tanya nih dok, anakku umur 10 tahun, dia jarang minum air putih, minumnya es terus. Nah, celana dalamnya kalau belum dicuci, waktu ditaruh di keranjang pasti disemutin dok. Itu gimana nih dok? Mungkin takut diabetes mungkin gitu nih dok. Karena nangis atau gimana? Jadi sebetulnya untuk mendiagnosis anak ini diabetes atau tidak semata-mata dari celana dalam terus yang disebutin. Jadi kita perlu pemeriksaan lebih lanjut nih Bu. Misalnya pemeriksaan cek gula darah pada anaknya, apakah cenderung tinggi atau normal gitu. Terus anaknya suka minum es terus, itu sebetulnya juga tidak baik ya dok ya. Karena es itu dia akan menekan sistem kekebalan tubuh di area rongga mulut secara alami. Ya makanya tidak dianjurkan kalau sering-sering minum es gitu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Ya, berarti intinya kalau mau tahu diabetes berarti kan harus dicek yang lain-lain dulu ya dok. Tapi untuk yang minum es sebaiknya dikurangin ya dok. Mulai dikurangin, jadi untuk perbanyak minum air putih yang biasa aja dok. Kemudian yang berikutnya dari Yuang. Ini ada dua dok pertanyaannya dari Bunda Yuang dok. Salam Pak Dokter, saya punya anak usia 8 tahun, gigi atasnya tumbuh ke samping, sebaiknya gimana ya dok? Miring gitu dok giginya. Gigi serinya ya, usia 8 tahun. Usia 8 tahun. Jadi kalau usia 8 tahun, itu biasanya sudah yang tumbuh gigi permanen gitu. Kalau dia tumbuhnya miring, mungkin kita perlu konsumnya adalah ke ortodontis untuk melihat tuh, biasanya akan dilakukan pemeriksaan OPG atau pemeriksaan panoramik. Kita ronsen rahangnya, kemudian kita akan lihat tuh benih-benih gigi yang akan tumbuh. Jadi kalau misalnya semisal dia tumbuhnya miring, jadi kan untuk salah satunya kepentingan estetik ya dok ya. Jadi bisa dikonsulkan ke bagian ortodontis ya, untuk dilihat nih posisi. Tapi yang ortodontis gitu ya, konsultan ortodontis. Terus sama anak saya jalannya kok nggak lurus ya dok, normal nggak sih dok? Jalannya nggak lurus. Jadi karena kita tidak bisa melihat langsung nih melakukan pemeriksaan fisik, penyebab jalannya tidak lurus itu apa ya? Jalannya itu agak susah ya, biasanya gitu ya. Harusnya mungkin ada video atau videonya bisa ada sih dok sebenarnya. Dikonsulkan langsung atau mungkin lebih enak datang gitu ya, jadi bisa diperiksa gitu ya. Ya betul. Jadi penyebabnya kan banyak tuh, kayak misalnya posisi tulangnya, penyebab jalan miring, posisi tulangnya seperti apa, ada kelainan tulang-tulang di kakinya atau tidak, atau kelainan ototnya seperti itu. Mungkin
mungkin ya bisa dikonsultasi langsung kali ya. Ya dok. Ini yang berikutnya nih dok dari Bunda Ulfa. Vitamin yang bagus untuk anak 20 bulan nih dok. Ini sama lagi vitamin. Ini sudah terjawab ya. Jadi kalau vitamin ibu, yang penting pemberian gizi seimbang pada balita kita, kemudian memenuhi makro dan mikronutrien, insya Allah sih sudah cukup vitamin yang dibutuhkan untuk dosis harian si adiknya. Jadi selama itu mencukupi ya tidak perlu vitamin tambahan. Ya, betul. Penting dari makanannya ya dok. Kemudian dari Sofi Ivi, dok anak saya gatal seperti ini, dikasih obat apa ya? Sudah dikasih salep juga, ini merah-merah gitu dok. Ini di punggung ya, kalau ada gambarnya. Jadi kalau sekilas lihat wujud kelainan kulitnya dok, ini sepertinya bukan biang keringat karena dia tidak menyebar, dia besar dengan tepi lesinya dia itu aktif, tepi lesinya aktif. Jadi kalau menurut saya lesi seperti ini infeksi jamur bu dokter. Jadi seperti tinea, tinea corporis itu bu. Nanti kalau memang dia terbukti dia infeksi jamur, tinea corporis, maka kita sesuaikan nih salepnya, sebaiknya dia mendapatkan jamur. Kalau lesinya luas, mungkin selain salep topikal bisa diberikan obat yang sistemik, yang obat minum betul. Tapi lebih jelasnya lagi mungkin harus dilihat secara langsung. Iya betul, untuk lihat wujud kelainan kulitnya seperti apa. Ini berikutnya nih dok, pertanyaan yang terakhir dok dari Bunda di Facebook juga, Putri Asih. Anak saya umur 3 tahun dok, dia lagi kena gatal di bagian hidung sampai ke jambu dok. Mau saya periksakan ke dokter, anaknya aktif banget, nggak dirasa dia sakit. Tapi kalau malam badannya anget, nanti bangun udah adem. Ada yang bilang sih mau keluar cacar, tapi udah seminggu saya lihat nggak ada yang nambah cacarnya. Cuma nggak tahu kenapa lukanya tuh nggak sembuh-sembuh dok, malah baunya amis. Kira-kira obatnya apa ya dok? Terima kasih. Kalau dilihat dari pertanyaan ibu ini, kemungkinan sih bukan cacar, karena kalau cacar itu dia biasanya lesinya itu menyebar, tidak bergerombol, menyebar pertama di dada atau di perut, kemudian menyebar sampai ke ekstremitas, ke tangan atau kaki. Kalau lesi dia sekitar di hidung, kemudian mulut, itu kemungkinan impetigo namanya. Jadi impetigo itu infeksi kulit yang disebabkan oleh bakteri atau kuman paling seringnya. Nah sebaiknya ibu kalau misalnya ini kan udah seminggu ya, udah 10 hari ya, sekitar seminggu lebih, sebaiknya sih tetap diperiksakan ke dokter bu, supaya nanti kita lihat ada tidak infeksi sekunder yang lainnya, apalagi sampai berbau amis. Jadi makin cepat ibu periksa ke dokter, makin cepat diobati, harapannya lesinya, lukanya tidak semakin bertambah. Kadang itu kalau anaknya ini habis megang lukanya, terus kemudian megang ke area lain, misalnya ke pipi, kadang itu bisa nyebar juga di area pipi. Jadi semakin cepat ibu konsultasikan, mendapatkan pengobatan akan semakin cepat sembuh dan tidak menyebar lukanya. Mungkin itu yang baiknya seperti itu. Baiknya langsung segera diperiksakan ya dok, walaupun anaknya terlihat aktif, tidak terlihat sakit, tapi tetap harus dikonsultasikan agar lukanya tidak tambah parah ya dok. Mungkin itu saja dok pertanyaan-pertanyaan dari bunda-bunda ini. Semoga bunda-bunda di rumah puas ya dok dengan jawabannya. Nanti semisal belum puas, masih ada yang perlu dikonsultasikan, bisa ke RSIA Palaraya bertemu dengan Dokter Denny Irfandi, spesialis anak. Prakteknya setiap hari Senin sampai Jumat ya bunda, jam 2 siang sampai jam 4 sore. Itu saja mungkin ya dok yang bisa kita bagikan pada kesempatan kali ini. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa membuka sesi pertanyaan lain ya dok. Semoga bunda-bunda tetap setia dengan RSIA Palaraya. Terima kasih ya bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.